Kau datang di saat ku membutuhkanmu. Kau membuat diriku menjadi baru, bagai langit senja yang tak pernah kelabu. Hangat lembut sentuh hatiku, bahagia bersamamu. Kau buatku merasakan getaran itu, hingga membuatku gelisah terasa. Kau membuatku merasakan cinta yang sebenarnya. Senyummu mewarnai kisah hidupku. Pesonamu terukir indah selalu di wajahmu, bagai langit senja yang tak pernah kelabu. Hangat lembut sentuh hatiku, bahagia bersamamu. Kau buatku merasakan getaran itu, hingga membuatku gelisah terasa. Kau membuatku merasakan cinta yang sebenarnya. Kau buatku merasakan getaran itu, hingga membuatku gelisah terasa. Kau menjadikanku sempurna bila kau jadi milikku. Baby, I'm loving you through the day. Keeping loving you through the day with you. Kau buatku merasakan getaran itu, hingga membuatku gelisah terasa. Kau membuatku merasakan cinta yang sebenarnya. Kau buatku merasakan getaran itu, hingga membuatku gelisah terasa. Kau menjadikanku sempurna bila kau jadi milikku. Oh no, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Cinta sebenarnya. Ya, welcome back to Music for Us, program musik yang paling unca. Tentunya bareng gua Ruli Abimargana, yang dimana selama 45 menit ke depan gua akan menghibur kalian dan akan ngobrol bersama bintang tamu idola kalian tentunya ya. Dan seperti biasa, di sini juga saya nggak ada bosan-bosannya untuk selalu ngingetin sobat musik di rumah, jangan lupa nih untuk selalu saksikan program Music for Us, dan jangan lupa juga di-download aplikasi Cupmu. Cuman buat kamu, karena di sana kita akan berikan informasi-informasi tentang program-program yang ada di Transvision, salah satunya Music for Us. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang penyanyi bersuaranya, oh keren, tadi udah denger di awal kan ya. Langsung aja ini dia, Bernard Daud. Halo bro, hai, apa kabar? Baik, aduh, puji Tuhan, alhamdulillah. Ini kan lu pertama kalinya mampir nih ke Pertama Music kali, for benar, Us, benar, betul? benar. Senang banget, thank you banget. Gimana nih, senang ya? Senang banget, senang banget. Boleh nggak sih disapa dulu mungkin sobat musik di rumah, atau mungkin fans-fans lu yang lagi nonton malam hari ini? Yes, halo teman-teman sobat musik semuanya dimanapun kalian berada. Salam kenal semuanya, gue Bernard Saud. Gue pengen menyapa teman-teman bersautan pastinya, teman-teman yang selalu, Bersaut-sautan. iya dong, Bener-bener. yang selalu mensupport karya-karya aku kak. Gitu. Wih deh, luar biasa. Tapi sebenarnya gini, mungkin banyak juga di sini yang lagi nonton, tapi mungkin ada yang belum tahu sebenarnya Bernard Saud ini siapa. Nah. Mungkin boleh nggak sih diceritain siapa Bernard Saud ini? Awal mula terjun ke dunia tarik suara itu dari kapan dan
berawal dari mana? Oke, kalau ditanya awalnya sebenarnya dari rumah sih, nyanyi di rumah. Penyanyi kamar mandi lah ya, Penyanyi biar kamar standarnya mandi. ya. Soalnya kakakku tuh pianis, Kak. Oh gitu? Jadi seorang pianis, tapi di gereja waktu itu. Jadi dari kecil sih aku mulai nyanyi tuh umur 9 tahun deh kalau nggak salah. Tapi nyanyi di rumah aja sama kakak gitu. Terus mulai nyanyi gereja, terus akhirnya awal pertama kali tuh ikut lomba-lomba gitu Kak dari sekolah dulu. Oh jadi dari kecil memang udah terbiasa ngikut lomba justru? Lomba, festival gitu, nyanyi gitu. Bahkan katanya dari info yang gue dapat pernah juara 1 lomba nyanyi radio gitu ya? Iya, waktu itu masih di Kalimantan aku. Karena aku lahir di Pontianak kan. Uniknya tuh aku lahir di Pontianak, besar Pekanbaru, terus balik Pontianak lagi. Jadi Pontianak, Pekanbaru, balik lagi Pontianak lagi. Baru Jakarta. Masih sama-sama Kalimantan sih sebenarnya. Iya, sama-sama balik lagi Kalimantan. Jadi festival, pernah jadi bintang radio. Bintang radio, itu tahun berapa? Di Kalimantan Barat. Itu tahun berapa ya? Aku SMA kelas 1 deh kayaknya. Oh SMA udah ngikutin bintang radio dan juara 1 pada saat itu? Juara 1 waktu itu. 2000 berapa ya? 10 kali ya? 2010. 10 kali. 2010, 2011. Iya mungkin kali ya, gue nggak tahu. Iya mungkin. Tapi kenapa pada saat itu memutuskan untuk mencoba mengikuti bintang radio? Tapi emang basic udah memang terbiasa bernyanyi kah atau gimana sih? Pengen hadiahnya sih sebenarnya. Hadiahnya? Baru kali ini gue udah serius, jujur loh, orang lomba karena ingin hadiahnya sih. Iya, jadi tuh gue nggak tahu ya, gue kayak diajarin sama bokap gue terutama itu. Diajarin ikut lomba buat dapat hadiah maksudnya? Buat mandiri aja sih. Oh, buat mandiri. Kirain diajarin sama bokap ngikutin lomba biar dapat hadiah. Enggak, buat mandiri aja. Jadi gue pengen aja kayak dari SMP tuh gue udah pengen punya duit sendiri gitu Kak. Gitu. Nah, jadi waktu itu pas ada lomba-lomba gue lihat, wih hadiahnya lumayan nih buat jajan nih, buat jalan-jalan nih gitu. Tapi karena memang gue tuh nggak berani minta ke orang tua. Oh serius? Kenapa? Nggak tahu, gue kayak nggak tahu ya, mungkin gue pengennya bisa sendiri gitu. Jadi dia memang dari kecil memang terbiasa mandiri ya. Tapi memang basicnya pada saat itu memang dari keluarga sendiri memang ada yang menyukai musik kah? Atau mungkin dari keluarga penyanyi juga atau gimana? Kalau dari papaku kan Batak ya, Medan. Opungku yang perempuan tuh penyanyi di Medan. Opung. Ternyata, gue juga baru tahu sih. Lah, kok baru tahu? Gue baru tahu tuh SMA kali gue. Tapi kenapa gue pengen tahu deh? Kenapa orang Batak itu suaranya bagus-bagus ya? Nah itu. Terus kalau nyanyi tuh lantang-lantang gitu, juga pengen tahu nih. Mungkin karena kayak di sana kan kayak ada danau-danau, hutan-hutan, jadi kalau ngomong tuh teriak-teriak gitu kali ya. Iya nggak sih? Gue nggak tahu juga sih kalau bahasa. Emang itu nggak tahu. Emang gitu ya? Enggak ya? Gue orang Sunda teriak-teriak aja ngomong. Tapi katanya kan mau jadi penyanyi tadi. Iya kan? Udah jadi. Sobat musik di rumah tahu, coba mana? Satu-satunya penyanyi Indonesia yang pernah nyanyi di New York Fashion Week cuma gua doang. Oke, nanti kita collab gimana? Bahasa nggak sih, Jan? 4 tahun bahasa itu mulu. Lagian sebelum syuting di spill ya. Tapi terus katanya lu juga sempat ngikuti ajang pencarian bakat pada saat itu, ikut The Voice ya? Iya, tahun berapa bener. Itu tahun 2000. Jadi kegiatannya itu 2012, cuma tayangnya waktu itu 2013 awal. Jadi sebenarnya ikut audisinya itu 2012. 12. Tapi tayangnya 2013. Benar. Berarti masih season awal atau 2? Season yang pertama banget, Kak. Pertama banget waktu itu masih di TV itu. TV sebelah. Ceritain dong awal mulanya kenapa akhirnya lu memutuskan mengikuti ajang The Voice gitu. Dari sekian banyak ajang pencarian bakat, dari dangdut, pop-pop lainnya gitu. Kenapa memutuskan untuk yang si The Voice ini? Sebenarnya gue awalnya nggak mau ikut-ikutan begitu Kak, karena gue pernah beberapa kali ditolak sampai masuk berapa besar gitu Idol, terus akhirnya gagal juga gitu. Oh, sempat ikut Idol juga? Sempat waktu zamannya Kak Rini. Idol Rini itu 2007 kalau nggak salah. Iya, gue masih SMP itu. SMP kelas 3 lah. 2007. Mau 17 lah gue itu. Cie gitu. Soalnya setelah season Rini gue ikutan. Oh my god. Setelah season Rini gue ikutan. Apa ya? 2008, 2007 ya? Gitulah pokoknya. Ya pokoknya gue lagi SMA kelas 2, kelas 3 lah. Dulu gue lulus tuh yang di daerah kan, terus gue dikirim ke Jakarta gitu-gitulah. Terus akhirnya waktu gue kuliah ke Jakarta, itu tuh gue lucu banget. Gue waktu itu ikut audisi Yovie Nuno cari vokalis. Oh sempat? Sempat. Cerita ini kayaknya lucu deh. Gimana? Jadi waktu itu Yovie Nuno cari vokalis tuh gue sempat ikut, terus ketemu Mas Yofi juga waktu itu. Gue ingat banget, gue masih bocah banget lah gitu kan.
Terus akhirnya kepilih kita berlima tuh. Kalau nggak salah gue tuh ingat banget ada gua, Bojes, terus kayak ada siapa lagi gue lupa sih. Yang pasti ada diktanya gitu. Masuk Dikta. Yang masuk dikta kan. Ya iya sampai sekarang Dikta itu. Iya, terus mungkin mereka juga udah lupa gitu. Gue ingat banget waktu itu di daerah Tebet gitulah ketemunya audisinya. Terus akhirnya dari situ tuh ternyata gue dinotis sama Mas Yofi, timnya Mas Yofi waktu itu telepon gue, ini ada acara The Voice nih gitu, pertama kali di Indonesia. Terus gue tanya, by the way jurinya siapa? Nah kebetulan disebutin almarhum Glenn Fredly. Gue tuh seneng banget Kak Glenn Fredly, gue cinta banget sama karya-karyanya dia, gue suka banget sama suaranya. Keren banget lah, gue dari kecil pun juga bawain, misalnya festival tuh bawain lagu dia tuh, Kasih Putih gitu-gitu kan. Oke. Jadi memang terbiasa dengan... Jadi karena ada sebutan nama itu, gue tuh kayak, aduh gue harus ikut. Tapi pada saat itu memang lu berarti audisi undangan kah? Melewati jalur undangan atau iya, memang... Iya, gue waktu itu undangan. Berarti lewat jalur undangan dong? Tapi tetap juri biasa dulu waktu itu sama... Masih juri yang skat itu juga lewat? Sama Mbak Uci, sama vokalisnya The Groove yang dulu. Kirain langsung ke juri utama? Enggak. Langsung ke stage? Pas itu gue tahu, gue tuh kesel sih sebenarnya. Karena gue cuma pengen ketemu Glenn Fredly. Jujur gue ikut itu cuma pengen ketemu Glenn Fredly. Lah kok belum ketemu langsung ya, terus gue kayak ya audisi dulu kayak biasa dulu gitu kan. Terus kayak udahlah gue jalan aja, terus habis itu ditelepon gue lolos untuk blind audition gitu. Oh akhirnya gitu, terus ketika pada saat itu nih dari informasi yang gue dapat ternyata justru masuk timnya Glenn Fredly juga nih. Asli itu gue merinding banget. Banyak yang nggak tahu gue tuh adalah orang pertama yang taping pertama. Orang pertama yang taping pertama justru. Tapi tayangnya di episode terakhir gue. Oh kok bisa? Nggak tahu, itu kan urusan mereka ya. Salah nanya gue. Nah itu gue deg-degan banget Kak. Gue tuh kayak, aduh gue pengen banget. Pokoknya ya udahlah nggak apa-apa kalau nggak, bahkan nggak ada yang muter. Yang penting gue ketemu Glenn Fredly. Gitu. Ternyata gila. Terus gue pas nyanyi langsung Glenn Fredly muter gue langsung deg-degan. Jadi Glenn Fredly ini orang pertama yang muter justru? Orang pertama yang muterin si kayak cuma berapa detik gitu loh. Masih inget nyanyi lagu apa? Gue waktu itu dapatnya lagu Nuansa Bening. Oh, gak ada yang hebat. Oh lagunya Vidi Aldiano. Waktu itu. Jadi Glenn Fredly puter pertama bukan gara-gara Glenn Fredly yang muter kursi pertama jadi lu milih tim Glenn Fredly? Enggak, memang waktu itu pokoknya gue inget banget Arman Sherina nggak jadi. Kenapa? Arman Sherina nggak jadi mencat pokoknya. Karena kayaknya mungkin bukan ini gue ya, bukan ini ya mereka. Gue Glenn Fredly banget lah. Pokoknya gue pop banget kan gitu. Terus Glenn Fredly yang muter, gue langsung kayak ya Tuhan ini beneran. Gue langsung kayak Oh jadi dari empat waktu itu ada Mas Giring, ada Sherina, Arman, itu kan ngeband banget ya Sherina. Gue Glenn. Jadi yang muter cuma Glenn aja? Glenn doang. Oh jadi memang nggak ada milih pada saat itu? Jadi memang udah keputusannya udah pasti Glenn? Dan gue seneng banget. Memang lu juga memang mengidolakan sosok Glenn? Banget, gue langsung peluk Kak, gue nangis di belakang. Mantap. Terus kayak tujuan gue kayak, oke gue udah pada saat itu sampai berapa besar tuh kalau tahu? Gue masuk tim 15 Glenn. 15 tim Glenn. Pembelajaran apa yang lu dapat selama menjadi timnya Glenn Fredly pada saat banyak itu? Banget. Gue belajar banget. Gue ingat banget pesan almarhum ke gue, Bernard Saud jangan berhenti nyanyi ya, dan gitu aja. Gue ingat banget. Terus banyak hal. Dia cuma bilang itu karena gue sempet mau berhenti nyanyi. Oh kenapa? Kayak apa ya? Kayak banyak penyanyi di Indonesia ini. Gue mulai kayak kesempatan gue ada nggak ya gitu. Kayak gue masih nggak percaya diri aja sih Kak sebenarnya. Kenapa lu bisa bilang lu nggak percaya diri? Sedangkan lu tadi sempat jadi juara radio juga gitu. Terus kayaknya banyak hal yang udah lu lewatin gitu dari audisi ini, ikut itu. Bahkan nggak semua orang bisa merasakan di posisi lu bisa jadi timnya Glenn Fredly ketika ikut The Voice. Itu yang gue belajar kan, makanya waktu gue merasa di titik down gue itu, biasa kan kalau kita berasa di titik down tuh kita pasti overthinking nggak sih? Kayak gue bisa nggak ya gitu, terus karya gue tuh diterima nggak ya gitu, terus gue nanti orang seneng nggak ya sama gue gitu. Jadi kayak lebih ke situ aja sih sebenarnya. Makanya gue sempat nggak percaya diri. Cuma itu yang gue belajar dari almarhum Glenn, kayak lu harus jadi diri sendiri dan lu jangan berhenti bermusik. Nah kalau betul nih apa yang membuat lu yakin untuk kembali bangkit terjun di dunia musik setelah lu bilang tadi sempat pesimis dan nggak mau lanjut menjadi seorang penyanyi? Karena gue dikelilingi orang-orang yang sangat positif sih, orang-orang yang support gue, teman-teman yang sangat luar biasa mensupport gue. That's why gue memberanikan diri sebenarnya. Salah satunya ada teman-teman bersautan tuh yang kayak tiba-tiba mereka ngumpul, ayo Kak support gitu-gitu. Tapi nggak ada kepikiran untuk jadi
penyanyi grup band, grup vokal gitu kan. Pada saat itu rame banget tuh. Boy band, grup vokal, apa sebagainya. Enggak sih. Kenapa? Cuma aku tuh punya band. Aku punya band. Oh, punya? Punya band juga, LJF namanya. Tapi aku ngambil solo juga ya namanya bermusik ya. Kayak kita bicara K-pop nih. K-pop kan boy band nih. Tapi ada solonya juga gitu sih sebenarnya. Ah gitu. Tapi kalau memang kau boleh tahu nih, mulai benar-benar profesional, terjun menjadi seorang penyanyi, benar-benar terjun ke industri musik, mulai nyanyi depan banyak orang gitu, mulai recording itu tahun kapan? 2015 kayaknya. 2015. Itu langsung bikin single? Waktu itu sebenarnya aku bermula dari album Rohani dulu sih. Oh jadi sempat bikin album Rohani justru? Sempat sama diproduksi sama Andre Haryandoyo. Oke. Itu sempat di situ. Waktu itu merecycle juga lagu Frankie Siombing kalau teman-teman pada tahu. Abis itu aku juga sekuler menjalankan di area non rohani gitu. Dari 2015 lah recording iklan. Apa yang membedakan tuh? Kenapa? Sempat jadi VO iklan juga gitu-gitu. Oh, voice over? Iya, nyanyi. Serius? Tapi nyanyi ya. Oh, nyanyi. Kirain voice over iklan. Gue mau cekin yang mana nih iklan ini? Jinglenya. Sariwangi. Nyebutin enggak apa? Teh Sariwangi. Kayak gimana lagunya? Kayak apa? Penasaran, gue pengen denger. Gue juga lupa Harpik waktu itu. Kayak gimana coba lagu? Nggak apa-apa. Penasaran, pengen tahu. Noda keras tenang bunyi. Gue lupa liriknya. Na 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 keluarga. Harpik, abstrak ya, wah, gue nggak nangkep. Aduh, gue lupa liriknya, udah lama itu Kak, 2018 kali. 2018 masih baru loh. 19 lah. Tuh, apalagi 19 masih baru. Teh Sariwangi tuh gue sempat voice over juga sih. Cuma kayak, ngeteh bareng yuk, gitu-gitu. Ayo. Jangan ya dek ya. Bener. Jangan ya dek ya. Jadi semua udah dicoba sih sebenarnya. Tapi ada kepikiran nyobain dunia acting atau dunia iklan kah? Atau bener-bener yang menjadi aktor kayak gitu-gitu kepikiran gak sih? Pengen. Atau model mungkin Model selain penyanyi? Ya. Pengen cobain acting sih Kak. Tapi udah pernah nyoba? Belum. Oh cuma casting ada gitu niatan belum. Udah ada, cuma belum kesampaian untuk mencoba. Kenapa? Belum ada kesempatan kali ya. Oke. Jadi sekarang fokus di nyanyi aja. Sampai akhirnya lu berarti sekarang udah punya single udah berapa? 2. Yang tadi yang pertama dinyanyiin sama nanti akan dipromosikan berarti ya. Betul. Single pertama tadi tuh berarti dibikin tahun kapan? 2021. Masih baru lah. Lumayan. Itu yang nyiptain siapa? Gua sama teman gua. Ciptaan sendiri ya. Berarti pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi. Tentang apa sih tadi itu sebenarnya? Jadi tentang sebenarnya runtutan, gue akan mengeluarkan EP album Kak. Jadi gue akan membuat sebuah cerita dalam album gue, which is itu adalah cerita cinta yang mungkin relate buat semua orang juga. Cerita cinta yang relate dengan semua orang. Karena pertama kan tadi judulnya Buatku Merasa. Jadi kayak lo pertama kali ketemu orang terus kayak lo merasakan something yang kayak berbunga-bunga gitu kan. Yang nggak bisa gimana. Terus ternyata dianya atau mungkin kitanya gitu selingkuh gitu kan dengan yang lain. Tapi kita nggak pergi, kita tuh cuma nyimpan luka gitu. Nah, muncullah lagu Sirna yang kedua. Nanti berarti nyambung dong. Kayak sequel gitu berarti ya? Sequel, benar. Rencananya sih begitu. Rencananya begitu. Oke, baik kita tunggu aja nanti ya kita. Tapi kalau sebenarnya gue pengen tahu nih, penasaran. Kiblat musik dari seorang Bernard Daud itu kiblatnya kemana? Kiblat musik aku tuh sebenarnya pop sih. Aku tuh suka dengerin Bright Midnight, Earth, Wind and Fire, terus Jackson, gitu-gitu. Lebih ke 80s sebenarnya ya. Iya. Aneh sih 80s. Nggak aneh. Enggak ya? Ya, nggak aneh dong, nggak ada yang aneh dong. Itu kan selera. Gitu, ya, itu kan selera. Gitu sih. Lebih ke situ Kak. Oh gitu. Tapi pada saat itu ketika lu memutuskan terjun menjadi seorang penyanyi nih, support dari keluarga lu sendiri gimana tuh? Nggak ada. Justru nggak ada? Malah papa tuh sempat bilang, kamu jadi apa? Musisi? Janganlah. Kenapa tuh? Ya namanya juga. Ya, orang tua tuh pengennya tuh anak itu pekerja kantoran. Iya gitu nggak sih? Pengusaha. Kayak PNS. sih, bener-bener. Atau apa gitu. Kalau nggak tahu ya mas, konvensional kali ya itu. Kalau mungkin zaman now kan orang tua yang masih muda-muda juga lebih terbuka ya harusnya gitu. Dulu sih biasa aja, nggak support yang kayak, ayo kamu bisa gitu, enggak. Tapi akhirnya lu meyakinkan orang tua nih, lu yakin bisa terjun di dunia musik ini, kayak gimana tuh sampai akhirnya bisa diterima sama keluarga? Dengan kehidupan gue sekarang. Jadi mereka melihat kehidupan gue sekarang, mereka melihat
melihat secara inilah ya, secara hidup sih Kak. Jadi mereka lihat bahwa oh ternyata dia bisa hidup dengan jalan hidup yang dia pilih gitu. Luar biasa sekali loh, bisa hidup dengan pilihan hidupnya sendiri. Tapi gak gampang sih bener. Nggak gampang, kita bener. pengen menjalankan sesuatu dengan apa yang kita inginkan gitu. Karena kan biasanya, maaf ya, orang tua itu pemikirannya masih kolot banget ya. Iya, yang konvensional ya. Konvensional ya, benar-benar gimana tuh, harusnya tuh pengen sesuai dengan orang tua gitu. Karena apa yang dipikirkan orang tua ketika anaknya keluar dari jalur yang pengen orang tua pengen kan, dia tuh selalu berpikiran nggak bakalan bisa gitu. Benar. Karena mungkin merasa nggak ada basic atau turunan dari situ. Iya. Benar. Kayak gitu. Waduh, seru banget nih ngobrol sama Daud. Tapi kayaknya akan lebih seru lagi ngobrol sama Daud. Saud Kak, Saud. Pakai S. Saud deh, Daud Saud. Oh Pakai ya, S biar dingin. Saud. Oh baik, sorry. Saud. Bernard aja. Ya. Tapi sebelum itu kita, kayaknya lu nggak afdol deh kalau udah main kesini, tapi nggak kita challenge yang satu ini. Wadidaw, jadi kita selamat datang di segmen Cilandak Ciptakan Lagu Mendadak. Oke Bernard, jadi kita akan men-challenge lu untuk menciptakan lagu secara dadakan. Karena semua bintang tamu yang mampir ke sini itu, ya begitulah challenge kita di sini ya. Agak-agak kasih PR nih ya. Bisa main musik, main gitar, atau mau pakai alat musik, atau mau akapela, terserah. Akapela kali ya. Akapela aja? Gitar deh. Coba kita pakai gitar katanya. Gue sih biasa-biasa aja main gitar. Cuma bisa dikunci C aja, G deh. ECGD lah ya. ECGD lah ya. Kayak gua dong ECGD doang misalnya. Oke, kata pertama yang harus Bernard bikin lagu tentang patah hati. Aduh, patah hati ya. Gue pikir udah mau nyanyi di mana, aduh dulu. Terima kasih cinta untuk semua yang telah kau beri. Terima kasih sayang untuk kenangan indah yang telah kau berikan di dalam hidup ini. Ku kan simpan semua di dalam hatiku. Enak. Ntar dulu, emang itu patah hati ya? Kayaknya itu kayak kayak cuma terima kasih aja gitu sama pasangan gitu. Terima kasih untuk udah bikin patah hati gitu. Oh, terima kasih untuk bikin patah. Kita kan harus berterima kasih terus, Kak. Nggak ada untuk terima kasih, nggak ada terima kasih buat orang yang patah hati, nggak ada gua mah. Masuk rumah sakit iya. Nggak curhat, gue ngomongin si Jen itu kemarin baru putus cinta. Masuk rumah sakit lah si Jen. Serius? Ini diputusin pacarnya selingkuh, masuk rumah sakit dia. Wah, keren. Digi parah. Oke. Kata ya. Yang harus Bernard bikin lagu adalah tentang restu. Aduh, restu. Jangan ragu akan restu orang tuamu. Ku percaya semua akan baik-baik saja. Ini anaknya kayaknya emang kocak, ketawa mulu, gue bingung. Jangan gitu. Udah deh gitu. Belum loh. Gitu. Belum dong. Jangan ragu akan cintaku padamu. Biarpun itu tanpa restu darimu. bisa. Gitu ya. Tapi kan tadi basicnya adalah Bernard ini seorang penyanyi rohani. Kalau misalkan kita challenge untuk menyanyikan satu buah rohani, tapi dadakan karya lu sendiri ya, jangan yang udah ada. Bisa nggak? Aduh, gue lupa lagi Kak. Lagu rohani kok lupa? Maksudnya lagu gue sendiri ya. Coba. Sebentar ya, gue mikir dulu ya. Oke.
Bisa nggak deh? Bisa lah. Oh. Oke. Jadilah pelita hidupku, jadilah mata di hatiku, jadilah. Aduh, gue lupa anjir liriknya. Bikin dadakan aja. Gue nyanyiin aja deh lagunya yang gue recycle, boleh ya? Oh, boleh. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku mata seperti matamu di dalam hidupku. Gitu. Ku telah pergi. Itu lagu ini. Ku telah mati, mati ya? dan tinggalkan. Ya, itu. Pada mihrabmu ya. Ayo, bisa. Oke, next satu lagu terakhir. Lu harus ciptain lagu tentang bagaimana caranya lu pengen menghilangkan perasaan lu terhadap seseorang. Bagaimana caranya menghilangkan perasaan gue terhadap seseorang? Membuang jauh-jauh kenangan bersama seseorang atau menghilangkan perasaan lu terhadap seseorang itu. Jadiin sebuah lagu. Apa ya? Hapus dirinya. Nah. Susah ya? Ternyata susah ya membuat lagu dadakan itu ya? Oh enggak, gampang sih. Coba Karuli deh. Lah. Coba dulu sekali. Dong. Ayo dong. Kan nyanyi di New York, ayo. Oh iya bener. Senjata makan tuan gua. Aduh, menghapus dari seseorang dari hidup ya. Belum pernah punya pengalaman itu sih ya. Oh, belum pernah patah hati? Belum. Patah hati udah, cuma kayak menghapus enggak. Oke. Gitu. Jadi gue tuh tetap intinya tentang patah hati dah. Apa ya? Kau buatku nyaman dengan semua candamu. Kau buatku nyaman dengan semua tawamu. Namun itu anjir. Namun itu hanya mimpi yang ternyata palsu. Baik. Aduh, susah nih. Mimpi kayaknya palsu semua sih, karena itu cuma hayalan. Nggak ada yang real mimpi itu ya. Hayalan. Oke, udah ya. Oke, kita tanya ya. Jen, dapat dari berapa, Jen? 100 dari berapa? 1000. Jatuhin banget. Keren. Nggak bisa mendadak. Nggak, karena memang kita menciptakan lagu di channel di sini untuk dadakan tuh memang nggak mudah. Susah banget ya, susah. Kecuali kalau memang udah dikasih tahu nih sama Jen sebelumnya gitu di briefing, oh mungkin udah nyiapin. Benar. Tapi kan ini dadakan. Dadakan banget. Namanya juga challenge. Tapi nggak apa-apa, gitu. seru. Oke, mungkin bisa ditaruh dulu gitar, karena abis ini kita akan lanjut lagi ngobrol sama Bernard Saud mulu, kenapa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi kita akan ngebahas tentang seputaran single terbaru yang akan dirilis. Udah dirilis berarti ya? Sudah dirilis dan akan segera lagi dipromosikan gitu. Yang berjudul tentang itu tadi patah hati. Tentang patah hati. Sebenarnya Sirna ya? Sirna. Benar. Nah, sebenarnya si lagu Sirna ini tuh menceritakan tentang apa? Sirna tuh menceritakan tentang kayak lu yang disakitin, dia yang selingkuh. Wait. Lu yang disakitin karena dia selingkuh. Tapi lu yang nyimpan lukanya. Lu yang nyimpan lukanya. Gua nggak nangkep. Lu yang diselingkuhi, lu yang patah hati. Dia selingkuh. Dia selingkuh. Dia nih. Si dia pasangan lu selingkuh. Pasangan gua selingkuh misalkan. Tapi lu nggak mau dia pergi gitu. Oke. Lebih baik. Guanya nggak mau dia pergi nih, meskipun udah tahu dia selingkuh. Oke. Lu masih menyimpan harapan ke dia gitu. Oh gitu. Ini lagu jadi lu nyimpen luka sendiri gitu. Oke. Ini lagu ciptaan siapa? Gua. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi berarti ini.
Iya benar. Jadi lu punya pasangan lu selingkuh, tapi lu masih ngarep sama dia. Iya. Karena kayak gue yakin dia tuh kayak anjir dia tuh jodoh gue gitu. Oh, bertahan berapa lama lu seoptimis itu untuk pasangan lu pada saat itu? Atau disuruh udah balik lagi justru? Enggak. Benar-benar udah pergi sekarang? Udah pergi. Berapa lama lu? Tapi akhirnya gue yang memutuskan untuk pergi, makanya liriknya kini biar aku yang pergi meski rasa di relung hati. Aduh, gua harus dengerin nih lagunya. Dalam sunyi kan ku simpan kisah cinta denganmu. Bila nanti kita bersama sampai waktu yang memisahkan, aku kan menjaga selamanya hati ini untukmu. Wih. Jadi kayak ada seseorang kayak lu harapin, misalnya dia putus sama pasangannya, lu masih ngarep anjir gue siap nih gitu. Sampai hari ini lu masih ngarepin itu juga? Kalau misalkan dia tiba-tiba putus sama selingkuhannya? Jawab jujur. Sekarang, jangan jawab waktu itu. Sekarang. Waktu nulis iya. Waktu nulis iya. Kejadian berapa tahun lalu tuh? Atau mungkin justru baru-baru? Oh lama, udah lama sebenarnya. Kejadiannya udah lama banget. Itu tahun 2014 kali ya. Oh udah lama banget. Udah lama banget. Mungkin pasangannya udah nikah juga kali sekarang atau belum? Udah kok. Oh udah bener. Udah kok. Oh, udah. Lu udah nikah juga? Gue belum. Oh belum. Tapi udah ada pasangan baru dong sekarang? Ya gitu lah. Ya gitu lah, dia nggak mau di-up ya? Ya gitu lah. Okay. Proses pembuatan lagu Sirna ini? Proses pembuatan lagu Sirna ini sebenarnya aku tuh tulisnya tuh tahun 2000, waktu pandemi Kak aku buatnya. 2020-an ya? 20 kayaknya ya. 2021 ya? 2021. Ya. Jadi setelah buatku merasa tuh gue tulis lagu ini, cuma memang belum gue apa-apain. Kayak gue cuma pengen nulis aja dengan keadaan hati gue pada saat itu. Wait, kan itu putusnya udah lama nih. Kenapa dibikinnya mesti pas pandemi? Berarti pada saat itu lu lama banget dong move on-nya? Lama, gue lama banget move on-nya. Selama itu? Karena waktu itu dia belum nikah. Lama banget loh itu? Lama. Kayak gue tuh tipe orang yang setia tau. Oh baik. Masih ada yang setia ya? Masih lah. Oh, ada ya? Oke, lanjut. Lu gimana, setia gak? Kalau gue setia, kerjanya selingkuhin mulu nih gue. Iya, lama banget Kak. Bener-bener lama. Gue juga aneh sih, kayak kok bisa ya gitu. Tapi kalau misalkan dari cerita dibilang tadi 2014 ya? 2014 sampai akhirnya 2021 lah awal pandemi, lu bikin lagu itu kan berarti masih ada perasaan kan, ngasih ngarep? Masih memikirkan. Kurang lebih 6-7 tahun dong. Selama itu lu nggak bisa move on? Mencoba tapi tetap nggak bisa. Wow, luar biasa sekali. 7 tahun loh, itu maksudnya bukan waktu yang sebentar. Apa alasannya gitu, apa yang membuat lu susah move on itu sama si pasangan lu yang ini itu? Ya, karena kita dari awal tuh benar-benar ngejalanin semua bareng-bareng gitu. Sayang sih, cinta gitu. Iya kalau nggak cinta nggak mungkin juga gitu. Ya itu, apa ya? Tapi lama banget, maksudnya tuh 6-7 tahun gitu loh. Sakitnya itu, memikirkan itu memang agak susah sih. Sempat move on, jalan gitu dengan yang lain. Tapi lu sempet jalan sama yang lain juga kan? Selama 7 tahun itu pasti dong. Tapi kenapa kepikirannya mesti yang itu? Nah itu, karena gue tuh... Spesialnya dia apa? Dia tuh, apa ya, spesialnya tuh banyak sih di gue tuh. Benar-benar care banget. Nggak ada, kalau care nggak mungkin selingkuh. Kalau care nggak mungkin selingkuh. Ya. Nggak ngerti sih gue gitu, kayak... Karena kita LDR waktu itu, terjadinya dia bukan selingkuh sih gue bilang ya. Oh bukan selingkuh, jadi izin dulu sebenarnya. Enggak izin dulu sih. Gue juga taunya dari orang lain, ternyata dia jalan sama yang lain gitu. Nah kan lu udah tahu nih, dia nih selingkuh. Tapi gue nggak kayak sebenarnya gue nggak yakin dia selingkuh, cuma karena LDR aja waktu itu. Lu nggak yakin? Makanya gue masih berharap gitu, ngerti nggak? Kalau lu nggak yakin dia selingkuh, ngapain putus? Dia yang waktu itu minta putus. Oh dia yang minta putus. Guanya nggak mau. Complicated ya, pusing lah soal percintaan ngomong gitu nih. Ini dengkotnya kayak gitu deh. Kenapa Kak Jen kayaknya lagi mikirin banget. Jen doyan selingkuh begitu. Bilangnya aku sayang cinta mati sama kamu. Pret. Ujungnya selingkuh dia. Kenapa ya harus selingkuh ya? Oh mungkin... enak kali ya? Tanyalah sama mereka yang suka selingkuh lah. Gue bingung dah.
Tanya sama dia yang selingkuh. Jangan tanya gue kan nanya lu. Jangan sampai. Gitu. Tapi memang kalau misalkan berbicara soal perselingkuhan memang menyakitkan ya. Apalagi kalau misalkan kita berada yang di posisi sebagai korban gitu. Pernah saat, ya? Di saat kita sudah... Nggak, soalnya mimik wajahnya tuh kayak tulus banget gitu ngomongnya. Matanya langsung merah ya. Lanjut. Gimana? Orang yang terlibat dalam proses pembuatan single yang berjudul Sirna ini siapa aja? Orang hebat yang terlibat? Orang hebat ada salah satunya yang membuat musiknya itu Mas Afif Givano. Oke. Mas Afif Givano. Terus ada Michael Adam juga, ada Mas Didin Marlin juga gitu. Kenapa sih? masih berbicara tentang selingkuh tuh masih kayak ada kode-kode yang bukan, ya Allah. Salahnya gue di mana? Iya, nggak ada loh. Enggak. Kan gue cuma bertanya sesuai pertanyaan yang ada di sini. Salahin Jen, yang buat Jen iya, loh. Kan, Jen sih. Jen sih. Iya. Banyak lah orang-orang hebat yang menurut gue mereka support banget ke gue gitu. Afif Givano nih salah satu MD-nya Adera kalau tahu, yang Kunto Aji gitu juga. Waktu itu proses pembuatannya memakan waktu berapa lama tuh di Sirna ini? Sebulan kali ya? Sebulan. Dari mulai tag vokal, mixing mastering sampai akhirnya jadi? Ya, sebulan lebih lah. Termasuk lama dong? Sebulan lebih lah. Apa yang membuat prosesnya alot? Itu berarti udah sama video klip juga? Enggak, video klip beda. Beda. Video klip mah cuma 2 hari waktu itu. Kalau membuat prosesnya lama tuh mungkin gue lebih banyak mintanya kali ya waktu itu. Jadi atau banyak revisi yang pengen ketika udah jadi, kayaknya ini bagusnya diginiin deh, dirubahin gitu. Benar. Ya gitu. Iya sih. Karena mungkin ya kalau udah take vokal, kalau udah jadi udah disebar, mau dirubah susah juga. Susah, benar. Terutama musik aransemennya juga gue diskusinya lumayan panjang tuh sama Mas Afif. Gue pengennya kiblatnya begini, gue pengen rada sedikit ada nuansa K-popnya ya yang ballad-ballad gitu. Jadi dapet gitu. Untuk masuk ke lagu itu gue mau nanya, susah apa gampang sebenarnya? Untuk masuk menyanyikan lagu itu susah. Masa sih? Kan pengalaman pribadi. Susah sih menurut gue. Apa yang membuat susah? Apa ya? Karena gue mungkin sudah let go gitu ya. Maksudnya kan udah nggak berharap lagi sebenarnya. Udah nggak berharap lagi. Karena udah punya orang lain gitu udah kan. Punya yang baru, udah move on. Susah gampang sih Kak sebenarnya lagu ini. Terus banyak perpindahan progresi yang gue buat gitu kan. Jadi gue susah juga sebenarnya, tapi ternyata orang suka gitu. Ternyata banyak teman-teman yang suka. Kak ini bagus nih bagian sini aku suka gitu. Part mana yang paling lu suka dari lagu si Sirna ini? Benang merahnya yang menurut lu paling bridge-nya sih. Kayak gimana sih? Boleh gak sih? Ku berharap kau satu untukku, meski bukan aku yang kau mau. Bukan kau yang mau. Ku berharap kau satu untukku, meski bukan aku yang kau mau. Aduh, dalam. Tuh kan lihat. Kayak gitu bentukannya. Kajen. Nanti kita dengerin aja full, sabar. Nah, ketika lagu ini udah dirilis, respon dari orang-orang terdekat pada saat udah didengarkan gimana tuh? Banyak yang mengucapkan selamat pastinya, congrats. Terus banyak yang suka sih, ternyata banyak yang relate Kak. Gini, kalau masalah lagu-lagu tentang patah hati, percintaan, kayaknya di Indonesia ini pasti akan relate dengan pengalaman orang-orang deh. Cuma itu gue banyak yang relate selingkuh, tapi dia yang nyimpan luka itu gue baru kayak banyak yang DM gue gitu kan. Kak, kok lagu lu tuh sama kayak apa ya kisah cinta gue ya, dia yang selingkuh, gue yang nyimpan luka. Nah itu yang gue kayak, serius lu? Oh beneran? Oh ini semangat ya gitu. Ya karena kan dia yang selingkuh, kita yang menyimpan luka, wajar menurut gue. Ya, karena ketika dia selingkuh berarti kita yang tersakiti dong. Tapi lu ketika tersakiti itu berarti kita memang menyimpan luka. Iya, tapi lu gak bisa marah. Kayak lu karena lu kita nggak bisa marah karena kita bego sebenarnya. Nah itu guys, itu guys kata Karuliabi, lu bego semuanya. Gua. Salah satunya. Oh pernah. Oh enggak dong. Coba dong, ceritain dulu dong. Enggak dong, udah sembuh. Gitu ya. Gitu. Seberapa yakin sih lu dengan lagu Sirna ini bisa bersaing di industri musik? Sebenarnya kalau gue nggak ada ekspektasi apapun Kak untuk persaingan, karena menurut gue musik itu
bukan untuk bersaing. Musik itu universal dan musik itu punya penikmatnya masing-masing kalau Benar. Kayak lo misalnya suka lagu apa, gue bisa jadi nggak suka gitu. Ya benar. Gitu kan. Jadi gue tidak menyimpan ekspektasi apapun di lagu ini, tapi gue berharap orang-orang yang mendengarkan lagu gue tuh bisa relate lah. Makanya gue seneng banget kalau ada yang bilang lagunya bagus banget, relate sama kisah cintaku nih gitu. Tuh aku seneng banget. Udah itu aja, nggak ada ekspektasi kalau misalnya pun nanti lagu ini bisa nge-boom viral, ya mungkin itu sudah rezeki yang dari yang di atas gitu. Gitu sih. Oke. Tapi sejauh ini udah promosi kemana aja nih promonya? Udah nyoba promo di TikTok kah? Apa gimana? TikTok sudah, pasti di sosial media sih udah semuanya. Di part yang paling lu suka kan? Yoi. Karena kan potongan-potongan lirik lagu itu udah tek di bagian itu. Bener. Bagian dek gitu. Dek gitu ya. TikTok semua promo, kemarin juga ada promo-promo kayak podcast juga gini. Sudah. Gimana tuh respon dari pendengar yang sudah mulai banyak mendengarkan, reaksinya ketika lu mengeluarkan si Sirna ini? Kalau tadi kan baru dari temen kan? Kalau dari kan dari teman-teman nih. Dari teman-teman. Kalau dari fans-fans lu gitu, mungkin pendengar yang lain gimana? Yang stranger ada juga sih, pendengar stranger tiba-tiba DM gitu, terus nge-tag di TikTok misalnya kayak gitu, nge-tag pakai sound lagu Sirna gitu. So far sih puji Tuhan alhamdulillah semua orang suka ya, belum ada yang bilang kayak jelek lagu lo gitu, belum ada sih. Atau nggak berani kali ya? Nggak dong, kalau bisa bilang jelek lu ngina karya gua lo gitu. Lu bisa nggak bikin lo gitu aja. Bener. Pernah ya? Enggak sih. sorry. Enggak dong, gua mah. Oke, rencana dalam jangka waktu dekat ini selain lagu Sirna ini ada rencana lagi untuk bikin single lagi kah atau mungkin bikin album? Pastinya lagi proses Kak untuk menuju ke single ketiga dan EP album sih. Oh jadi memang rencananya mau bikin EP sama album ya? Gitu sih. Doain lah. Amin. Oke, tak terasa sih sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak sama Bernard, tapi waktunya udah habis. Tapi sebelum itu kita juga pengen nanya dulu kira-kira Bernard, di 5 tahun ke depan harapan kamu ingin seperti apa? Di 5 tahun ke depan ya, harapanku Indonesia bisa maju ya, pastinya. Ini bukan lagi kampanye pemilihan presiden, ya. Tapi nggak apa-apa, aminin dong, bener juga dong. sih. Ya udah juga sih. Siapa tahu kan. Tapi kayak kampanye, Pak, dengernya gue jadinya. Semoga bisa sehat terus sih Kak. Harapan 5 tahun ke depan gue bisa berkarya lebih banyak lagi, mungkin bisa tour. Amin. Bisa punya 5 album 5 tahun 5 tahun ke depan tiap setahun satu album dong. Satu album ya kan. Amin ya. Bisa udahlah gitu, bisa membantu pemerintah lah intinya. Jika dia mau terjun politik, gue mah jadinya jika mau terjun politik kayaknya mah. Tapi untuk harapan lu untuk di single lu yang terbaru yang Sirna ini kira-kira seperti apa? Harapan gue Sirna ini bisa semakin meluas ya ke seluruh Indonesia pastinya. Buat teman-teman sobat musik khususnya yang nonton mungkin bisa men-share juga lagu Sirna nanti di seluruh digital music platform kesayangan kalian. Ke teman-teman, ke keluarga, ke selingkuhan mungkin. Iya kan? Ya. Bisa. Gitu. Oke, baik teman-teman, bantu saya untuk angkat tangan kalian. Teman-teman satu studio dan satu Indonesia, mari kita bilang amin. Amin. Thank you banget Bernard. Saya udah mampir di sini, pokoknya sukses terus buat Amin. Bernard. Ditunggu lagi single-single. Amin. Ditunggu lagi single-single berikutnya dan tentunya tak terasa kita harus undur diri dan nanti kita juga akan mendengarkan single terbaru dari Bernard Saud. Tetapi sebelum itu di sini juga saya nggak ada bosan-bosannya nih untuk selalu ngingetin sobat musik di rumah, jangan lupa di-download aplikasi Cumu-Cuman buat kamu dan jangan lupa selalu dengerin Music for Us sebagai persembahan terakhir. Bernard Saud, Sirna. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Sendiri ku diam membisu, teringat janji yang dulu terucap. Hadirmu hangatkan hariku, kau beri harapan
untuk kita selalu bersama. Namun semuanya itu sirna. Kau bermain di belakangku, kau sakiti hatiku, kau curangi aku yang tulus mencintaimu. Kini biar aku yang pergi, meski resah di relung hati. Dalam sunyi kan ku simpan kisah cinta denganmu. Bila nanti kita bersama, sampai waktu yang memisahkan, aku kan menjaga selamanya hati ini untukmu. Namun semuanya itu sirna. Kau bermain di belakangku, kau sakiti hatiku, kau curangi aku yang tulus mencintaimu. Kini biar aku yang pergi, meski resah di relung hati. Dalam sunyi kan ku simpan kisah cinta denganmu. Bila nanti kita bersama, sampai waktu yang memisahkan, ku kan menjaga selamanya hati ini untukmu. Ku berharap kau satu untukku, meski bukan aku yang kau mau. Oh, kini biar aku yang pergi, meski resah di relung hati. Dalam sunyi kan ku simpan kisah cinta denganmu. Bila nanti kita bersama, sampai waktu yang memisahkan, aku kan menjaga selamanya hati ini untukmu. Bila nanti kita bersama, sampai waktu yang memisahkan, aku kan menjaga selamanya hati